Halo teman-teman YouTube semua, apa kabar? Semoga semua sehat, rezeki selalu lancar, mengalir deras, dan semoga Allah selalu melindungi kita semua. Ini teman-teman YouTube menjawab pertanyaan teman-teman tentang ekspor impor reptil. Dalam hal ini reptil eksotik ya, yang dari luar negeri. Ini nanti saya akan minta tolong adik-adik yang sudah magang 2 minggu di karantina Semarang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan teman semua. Ini adik-adik. Salam dong. Halo, ini Mbak siapa namanya? Mbak Yolanda. Mbak Yolanda. Ya. Boleh nanya Mbak Yolanda? Iya dok. Langkah-langkah kalau seseorang atau perusahaan itu mau impor reptil eksotik, jadi reptil-reptil yang tidak ada di Indonesia. Gimana Mbak Yolanda bisa memberi tips atau cara-caranya? Tentu saja ini prosedur karantina ya, bukan prosedur bea cukai atau perdagangan atau Ditjen Peternakan atau juga bukan prosedur dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau dari BKSDA. Bisa Mbak Yolanda? Iya, bisa. Bisa dicopot biar kelihatan cantiknya Mbak Yolanda. Iya, gitu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang impor reptil eksotik. Untuk persyaratan dokumennya ada beberapa yang perlu dipersiapkan. Yang pertama ada surat rekomendasi pemasukan atau SRP. Kemudian yang kedua ada CITES dari negara asal dan juga SATS-LN, yakni yang merupakan surat izin angkut tumbuhan dan satwa liar dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kemudian yang ketiga ada health certificate atau sertifikat kesehatan dari negara asal. Kemudian yang keempat ada hasil uji laboratorium atau uji yang lainnya sesuai yang tercantum dalam SRP atau surat rekomendasi pemasukan, dan yang juga tertuang dalam health requirement. Kemudian sebagai catatan, apabila memerlukan izin pemasukan dari Kementerian Perdagangan, apabila diperlukan oleh bea cukai, maka akan dikoordinasikan terlebih dahulu. Impor itu harus ke bea cukai untuk koordinasi, jadi diperlukan tidak izin perdagangan itu, betul gitu ya maksudnya ya? Iya betul dok. Kemudian ada tindakan karantina yang harus dilakukan juga. Yang pertama ada pemeriksaan dokumen. Jadi petugas karantina nantinya akan memeriksa keabsahan dan keaslian dokumen tersebut. Kemudian yang kedua ada pemeriksaan kesehatan secara fisik pada saat kedatangan. Kemudian yang ketiga ada pemeriksaan kesehatan baik secara fisik maupun secara klinis. Dan juga dapat dilakukan pengambilan sampel untuk uji laboratorium apabila memang diperlukan. Kemudian akan dilakukan pengamatan atau observasi di IKH, yaitu instalasi karantina hewan selama 14 hari. Kemudian yang keempat ada diberi perlakuan apabila diperlukan. Kemudian yang kelima ada pemeriksaan kesehatan, yakni pada tahap akhir observasi. Kemudian yang terakhir, apabila hewan tersebut telah dinyatakan sehat, maka akan diberikan surat pelepasan atau sertifikat pembebasan. Mbak Yolanda, kalau biayanya berapa Mbak Yolanda untuk impor itu? Iya. Untuk biaya dari impor reptil eksotik itu sendiri, yang pertama ada biaya pemeriksaan fisik yaitu sebesar Rp1.000 per ekor. Kemudian juga ada biaya pengamatan dan pengasingan yaitu sebesar Rp100 per ekor per hari. Kemudian ada juga biaya disinfeksi sebesar Rp50 per ekor. Biaya sewa kandang sebesar Rp1.000 per hari per kandang. Kemudian ada juga biaya sertifikat atau dokumen yaitu sebesar Rp5.000 per segmen. Totalnya berapa? Untuk reptil eksotik iguana. Contohnya berapa itu? Iguana 100 ekor ya dok. 100 ekor Untuk 100 ekor itu dengan jumlah total biaya itu Rp390.000 saja. Jadi kalau impor 100 ekor biaya sertifikasi karantinanya berapa? 390.000 aja. Iya. Makasih Mbak Yolanda ya? Iya. Asli dari mana? Dari Jember. Oh Jember, tetangganya Mas Anang berarti. Mas Firdaus. Mas Firdaus, aslinya mana Mas Firdaus? Asli Surabaya. Boleh kenalan sekalian sama wajahnya? Iya. Saya lepas berarti ya. Boleh dilepas Mas.
saat ini saja, nanti itu pakai lagi ya. Oke. Mas Firdaus asli Surabaya? Asli. Kenal Bu Risma enggak? Tahu ya. Oh tahu ya, bagus ya Bu Risma ya. Ya bagus. Wah jadi hijau Surabaya ya. Mm-mm. Bagaimana ini Mas Firdaus caranya ekspor? Ekspor ya, ini kan kita udah banyak nih iguana nih. Mau diekspor ke Brunei 100 ekor gitu. Gimana, bisa nggak Mas Firdaus nolong saya untuk menerangkan ke teman-teman, jadi saya nggak usah berbusa-busa ngomong gitu loh. Ya bisa. Bisa ya? Oke, minta tolong Mas. Secara detail ya, dari pelaporan sampai nanti pembayarannya berapa gitu ya. Langsung ya. Jadi dimulai dari kitanya datang atau melapor ke kantor karantina, lalu ditanyakan dokumen apa saja yang diperlukan dan tindakan apa saja yang perlu dilakukan. Oh jadi calon eksportir ini harus aktif ya ke kantor karantina ya? Iya, nanya apa lapor. saja sih dokumen yang diperlukan gitu ya? Ya, itu ditanyakan. sip. Lalu untuk persyaratannya sendiri, untuk ekspor itu ada SKKH dari Disnag setempat, lalu ada CITES atau SAS LN dari BKSDA. Lalu persyaratan yang terakhir ada impor permit. Lalu ada catatan apabila dari impor permit itu diperlukan hasil uji lab, maka diperlukan juga. Lalu untuk pelaksanaan ekspornya sendiri, dari tindakan karantinanya ada, nanti kita memeriksa pemeriksaan dokumen. Jadi kita nanti itu memeriksa apakah yang di dokumen itu sesuai dengan yang ada di hewan ini tadi. Semisal mau mengirim iguananya itu 100 ekor, benar nggak sesuai dengan yang di dokumen itu. Lalu setelah pemeriksaan dokumen ada pemeriksaan kesehatan seperti pemeriksaan fisik, lalu diberikan desinfektan, lalu ambil sampel lalu pemeriksaan laboratorium. Setelah itu maka akan diberikan health certificate atau pemberitahuan surat pelepasan. Ini Mas Firdaus, pemeriksaan laboratorium itu sama pemeriksaan yang lain itu disesuaikan dengan import permit ya? Iya. Kalau di import permit tidak tercatat, tidak diperlukan apa-apa, berarti tidak dalam pemeriksaan sampel, pengambilan sampel dan pemeriksaan lab ya? Ya, tidak usah. Oke, makasih. Lalu untuk biayanya sendiri dimulai dari sertifikat kesehatannya itu Rp5.000, lalu desinfektannya itu Rp50 per ekor. Kalau semisal ada 100 ekor berarti 50 kali 100 berarti 5.000. Lalu ada biaya pemeriksaan fisik. Untuk ekspor itu ada harganya 500 per ekor. Jadi 500 rupiah dikali 100 ekor berarti 50.000. Kalau di total dari semuanya maka ada 50 tambah 5.000 untuk desinfektan tadi, lalu 5.000 untuk dokumen sertifikat, jadi totalnya ada 60.000. Cuma 60.000 aja ya? Untuk ekspor 100 ekor iguana, Iya. Karantina segitu? Oke, Iya. makasih Mas. Iya. Baik Mas Firdaus, boleh nanya lagi Mas Firdaus? Boleh. Nah gini Mas Firdaus, kalau ada teman yang mau kirim atau membawa nih ya iguana ke Kalimantan Tengah 2 ekor, Ya. itu dari Semarang. Nah itu caranya atau langkah-langkah apa yang harus dilakukan biar dia bisa membawa iguana itu? Gimana Mas Firdaus? Oke, jadi sama kayak tadi ke kantor karantina tersebut, lalu ditanyakan dokumen apa saja yang diperlukan, lalu langkah teknis apa yang perlu dipersiapkan juga. Oh jadi teman saya harus ke kantor karantina nih ya, bertanya untuk ke melapor. petugas, Ya. melapor atau soal bertanya dokumen apa saja yang diperlukan dan tindakan teknis apa yang nanti kira-kira dilakukan gitu ya? Ya. Oke, lanjut Mas. Lalu untuk persyaratannya itu hanya SKKH,
SKKH itu surat keterangan kesehatan hewan. Oh, hanya SKKH saja. Ya. Kalau 2 ekor ya? Kalau hanya 2 ekor. Ya. Kalau lebih dari 2 ekor, misal 3, 4, 5 atau lebih itu nanti diperlukan dokumen SATS-DN, yakni surat izin angkut tumbuhan dan satwa liar dalam negeri dari BKSDA. Untuk tindakan karantinanya sendiri nanti ada pemeriksaan dokumen, lalu ada pemeriksaan fisik dan diberi desinfektan, lalu nanti akan diberikan health certificate. Untuk pembiayaannya dari biaya pemeriksaan fisiknya itu ada harganya Rp250 per ekor. Karena ada 2 iguana berarti totalnya ada Rp500. Lalu untuk desinfektannya itu harganya Rp50 per ekor, dikali 2 jadinya Rp100. Untuk dokumen sertifikat perlepasan harganya Rp5.000. Untuk total semua tadi maka totalnya ada sekitar Rp5.600. Oke Mas Firdaus, jadi hanya Rp5.600 ya? Iya. Murah itu apa mahal itu? Murah banget. Salam untuk Bu Risma ya. Iya. Mbak Yolanda, jadi kalau saya bawa iguana ya 2 ekor dari Kalimantan ke Semarang, kan saya sudah bawa nih surat dari dari Kalimantan Selatan ya, terbang melalui bandara. Nah setelah saya sampai di Semarang, apa saja yang harus saya lakukan waktu saya sampai di Semarang, Mbak Yolanda? Untuk tindakan karantinanya sendiri pada saat sampai di Semarang, yang pertama ada pemeriksaan dokumen. Jadi nanti petugas karantina akan memeriksa dokumen terkait keaslian dan keabsahan dokumen tersebut. Kemudian yang kedua ada pemeriksaan kesehatan secara fisik pada saat kedatangan. Di pemeriksaan kesehatan ini juga dapat dilakukan pengambilan sampel untuk uji laboratorium apabila memang diperlukan, dan juga menghitung jumlah dan memeriksa jenis dari hewan tersebut. Kemudian yang ketiga ada diberi perlakuan apabila dibutuhkan. Kemudian yang keempat ada pemberian surat pembebasan atau surat pelepasan, yakni berupa KH-14. Oh jadi begitu saya sampai di Bandara Semarang ada petugasnya itu ya? Iya dok. Jadi saya tinggal lapor, saya serahkan sertifikat karantina yang dari Kalimantan Selatan. Kemudian nanti setelah kan lewat conveyor tuh barangnya ya, kalau tentengan ya, kalau kargo berarti di kargo ya. Jadi nanti sama petugas langsung diperiksa gitu ya? Iya dok. Terus bayarnya berapa itu Mbak Yolanda? Untuk biaya domestik masuk itu sendiri hanya sebesar Rp5.000, yaitu biaya untuk dokumen pelepasan atau sertifikat pelepasan tersebut. Jadi kalau saya bawa 1.000 ekor bayarnya berapa? Tetap Rp5.000 itu. Oh gitu, Dok. 2.000 ekor juga Rp5.000? Iya dok. Oke, makasih Mbak Yolanda ya. Iya sama-sama. Semoga sehat, salam untuk Mas Ana Herman saya. Iya dok. Baik teman-teman YouTube, begitulah caranya impor, ekspor, pengiriman domestik terhadap reptil eksotik. Dalam hal ini reptil-reptil yang belum ada di Indonesia. Begitu mudah. Semoga ini bisa membantu teman-teman. Kalau masih belum jelas bisa ditulis di kolom komentar. Nanti di situ di bagian deskripsi YouTube nanti akan saya tulis nomor-nomor yang bisa dihubungin kalau masih bingung ya. Saya doakan semua teman-teman rezekinya lancar, selalu sehat, urusannya lancar, di mana saja dilindungi Allah dan Indonesia menjadi lebih baik.